Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Explorer akan menjelaskan pengelompokan film Netflix berdasarkan genre dan rating menggunakan Kimmeens clustering. Next. Jadi anggota kami yang pertama ada Seva Melandri dengan NIM 2341004. Kemudian ada saya sendiri Farid Zaidan Mujal Razi 2341042. Kemudian ada Rafli Noviandi 2341017. Kemudian yang terakhir ada Justin Quandra 2341040. Jadi latar belakang kami menggunakan Netflix sebagai penelitian kami adalah karena Netflix itu memiliki ribuan konten asli, original, yang sulit manajemen untuk memantau kualitas seluruh film secara manual hanya dengan melihat tabel data mentah. Nah, jadi di masalahnya itu bagaimana cara mengelompokkan film secara otomatis berdasarkan performa, skor dan durasi. Kemudian ada permasalahan kedua di mana apakah ada film yang memiliki karakteristik aneh atau tidak wajar atau outliner yang biasa disebutnya yang perlu diperiksa. Jadi itu beberapa problem kami yang akan kami hadapin, ada dua masalah. Dilihat dari tabelnya juga, ini adalah beberapa ringkasan. Kita langsung ke slide berikutnya. Kemudian ada tujuan analisis, yaitu yang pertama menemukan pola tersembunyi dalam dataset Netflix original. Jadi target spesifiknya Netflix kita dalam melakukan penelitian ini adalah melakukan segmentasi film menjadi kategori kualitas. Misalnya ada kategori standar, rendah, dan tinggi gitu. Kemudian ada mendeteksi anomali data, dimulai dari film dengan durasi atau skor yang ekstrim. Dan yang terakhir adalah memberikan wawasan atau insight bisnis untuk strategi konten. Kemudian slide ini akan dibacakan oleh rekan saya. Silakan. Baik, selanjutnya di sini ada pre-processing dan metode. Di sini ada 3. Pertama, pembersihan data. Pembersihan data itu mengisi data kosong atau missing value dengan modus. Kedua, menghapus duplikat. Selanjutnya ada penanganan outlier, yaitu menggunakan teknik clipping seperti batas 5% sampai 95% pada kolom IMDb, skor, dan runtime agar data ekstrim tidak merusak model. Yang ketiga ada transformasi data, yaitu encoding mengubah genre menjadi angka. Nah, scaling itu menstandarisasi skala data menggunakan standar Scholar agar berat setiap variabel seimbang. Next. Selanjutnya ada metode algoritma yang digunakan. Di sini metode algoritma yang digunakan ada 2. Yang pertama, K-means clustering atau pengelompokan. Digunakan untuk pengelompokan film yang memiliki karakteristik mirip. Selanjutnya evaluasi menggunakan Silhouette score. Untuk metode yang kedua di sini ada isolation forest atau deteksi anomali. Digunakan untuk memisahkan data normal dengan data aneh atau outlier. Dan parameter kontaminasi diatur 5%. Next. Baik, di sini ada hasil penerapan dari algoritmanya. Di tabel pertama ada visualisasi clustering awal atau K4. Tabel kedua di sini ada di gambar kedua, maksudnya di sini ada visualisasi anomali. Merah sama dengan outlier. Baik, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada marketing analysis. Yang pertama itu ada metode, yaitu menggunakan K-means dengan 4 cluster, dan yang kedua visual, masukkan screenshot, scatter, plot sama dengan 4, yang warna-warni 4 kelompok. Dan yang ketiga itu ada temuan, secara visual terbentuk 4 kelompok, namun batas antar kelompok terlihat samar dan tumpang tindih. Di sini gambarnya percobaan sama dengan 4, yaitu batas antar kelompok terlihat tumpang tindih dan tidak jelas. Next. Selanjutnya itu ada evaluasi mode, yaitu bukti otomatis. Tujuannya
menunjukkan alasan kenapa Anda mengganti 4 klaster menjadi 3. Caranya yaitu cari output teks notebook yang tulisannya for awal buka kurung K sama dengan 4 tutup kurung 0xxx file for perbaikan sama dengan K3 0xxx lebih tinggi. Di sini ada dari bagian kodenya evaluasi matriks for K sama dengan 3 lebih tinggi positif dibandingkan K4 menunjukkan pemisahan yang lebih baik. Next. Hasil final clustering atau solusi. Tujuannya menunjukkan hasil yang sudah rapi, low, mid, dan high. Caranya dapat cari output teks di notebook yang tulisannya, jalankan kode visualisasi hasil akhir, crop hanya di bagian grafik kiri. Dan di sini ada sebagian kodenya, final resultnya terbentuk 3 segmen jelas, low, red, standar, dan top red. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi di sini kita masuk ke hasil anomaly detection. Jadi hasil anomaly detection ini tujuannya itu menunjukkan film-film aneh atau yang di luar dari konteksnya. Jadi cara dapatnya itu ya adalah cari output teks di notebook yang ada tulisannya seperti pada di gambar ini. Nah, untuk di gambar ini itu terdeteksi bahwa outlier itu adalah titik merah 5% data adalah film dengan karakteristik durasi atau skor yang ekstrim. Next. Nah, langsung masuk ke insight bisnis. Jadi tujuannya itu membuktikan bedanya kualitas film antar cluster. Nah, untuk cara dapatnya sendiri itu cari output di text notebook yang ada tulisannya seperti pada di gambar ini. Nah, untuk gambar ini tuh profil cluster top rate memiliki rata-rata skor 7, sedangkan low rate hanya 5,8. Next. Jadi, untuk kesimpulan dan output dari presentasi kami adalah segmentasi kualitas berhasil mengelompokkan film menjadi 3 kategori tegas. Low rate, perlu evaluasi, standar, dan top rate, prioritas promosi. Yang kedua, deteksi anomali, mengidentifikasi 5% data outlier, film dengan durasi atau skor ekstrim yang memerlukan audit manual. Yang ketiga, produk akhir atau deliverable adalah dataset final laporan akhir Netflix yang telah dibersihkan dan diperkaya dengan label kategori baru. Yang terakhir, rencana selanjutnya atau next step-nya adalah data bersih ini siap diintegrasikan ke dashboard monitoring untuk membantu pengambilan keputusan manajemen. Next. Oke, mungkin penutupan akan dilanjutkan oleh Saudara Faris. Jadi mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok Data Explorer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.